Perkenalkan, nama saya Ivan Pimpin Trinity Pamungkas dengan NIM 22401119. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman dari mata kuliah metodologi studi Islam dari bab 1 sampai ke bab 7. Pengantar metodologi studi Islam. Metodologi dapat diartikan sebagai salah satu tata cara yang digunakan untuk memperoleh suatu kebenaran dengan menggunakan penelusuran dengan urutan atau cara tertentu sesuai apa yang dikaji atau diteliti secara ilmiah. Pengertian studi Islam sebagai kajian Islam sesungguhnya memiliki makna terkandung pada mereka yang menafsirkannya. Pertama, studi Islam yang dikonotasikan dengan aktivitas-aktivitas dan program-program pengajian dan penelitian terhadap agama sebagai objeknya, seperti pengkajian tentang konsep zakat profesi. Kedua, studi Islam yang dikonotasikan sebagai materi, subjek, bidang, dan kurikulum suatu kajian atas Islam, seperti ilmu-ilmu agama Islam, fikih atau kalam. Seluruh perkembangan Islam dirangkum dengan sejarah Islam yang terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama yaitu periode klasik, yang kedua periode pertengahan, dan yang ketiga yaitu periode modern. Untuk selanjutnya, bab 2 yaitu manusia dan kebutuhan doktrin agama. 1. Munawar Cholil mendefinisikan agama adalah cara untuk adat, kebiasaan, peraturan, undang-undang, taat atau patuh, meninggalkan ketuhanan, pembalasan, perhitungan, hari kiamat, dan nasihat. 2. Profesor Dr. Magister Trier Karsa mendefinisikan agama dengan mengganti istilah agama dengan religi adalah ikatan atau pengikatan diri. 2. Spicer mengatakan bahwa agama adalah kepercayaan akan sesuatu yang maha mutlak. 3. Dewey menyebutkan agama sebagai pencarian manusia akan cita-cita umum dan abadi meskipun dihadapkan pada tantangan yang dapat mengancam jiwanya adalah agama pengenalan manusia terhadap kekuatan gaib yang hebat. Berdasarkan uraian tersebut, kita dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa agama adalah ajaran yang berasal dari Tuhan atau hasil renungan manusia yang terkandung dalam kitab suci yang turun-temurun diwariskan oleh suatu generasi ke generasi dengan tujuan untuk memberi tuntunan dan pedoman hidup bagi manusia agar mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, yang di dalamnya mencakup unsur emosional dan kenyataan bahwa kebahagiaan hidup tersebut bergantung pada adanya hubungan yang baik. Dalam perjalanan sejarahnya, ada agama yang bersifat primitif dan ada pula yang dianut oleh masyarakat yang telah meninggalkan fase keprimitifan. Agama-agama yang terdapat dalam masyarakat primitif ialah dinamisme, animisme, dan politisme. Manusia sebagai makhluk hidup mempunyai kebutuhan dalam kehidupan, baik itu kebutuhan jasmani maupun rohani. Dan manusia sangat memerlukan agama sebagai pegangan hidup dan untuk menyadarkan manusia agar mengenal dirinya, siapa dia, dari mana dia, dan mau kemana dia. Adapun doktrin atau kepercayaan agama yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mustahil menemukan zat Allah, argumen keberadaan Allah, percaya kepada malaikat, kitab, dan rasulnya. Agama itu berfungsi untuk menjaga kebahagiaan hidup, memberi pandangan dunia kepada manusia, menjawab berbagai pertanyaan yang tidak mampu dijawab oleh manusia. Untuk selanjutnya, bab 3 yaitu Islam dan studi agama. Islam berasal dari bahasa Arab yaitu kata salima dan aslama. Salima mengandung arti selamat, tunduk, dan berserah. Sedangkan aslama juga mengandung arti kepada ketuhanan, ketundukan, dan berserah. Yang disebut dengan muslim adalah orang yang tunduk, patuh, dan berserah diri sepenuhnya kepada ajaran Islam dan akan selamat dunia dan akhirat. Islam secara harfiah berarti selamat, sentosa, dan damai. Dari kata salima diubah bentuk menjadi bentuk aslama yang berarti berserah diri. Universalisme Islam memiliki konsekuensi terhadap budaya partikular yang ada di sekitar.
Hal ini bermakna bahwa Islam adalah agama yang memiliki pemahaman secara baik terhadap budaya lokal, bukan agama yang memusuhi dan menghilangkan budaya lokal. Pemikiran tentang universalisme Islam ini penting dipahami secara baik karena dapat menjadi dasar untuk memahami perbedaan yang ada. Perbedaan merupakan realitas yang tidak mungkin untuk dihindari. Sikap yang bijak adalah bagaimana memahami perbedaan sebagai bagian tidak terpisahkan dari kehidupan. 1. Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia. Kehadirannya memberikan dimensi lain terhadap agama-agama lain. 2. Ajaran Islam tidak hanya terbatas pada kehidupan setelah mati. Perhatian utamanya adalah untuk kehidupan dunia, dan dengan perantara perbuatan baik di dunia ini, manusia dapat memperoleh kesadaran tentang eksistensinya. Itulah sebabnya Al-Quran pada banyak tempat membahas masalah-masalah yang menyangkut berbagai aspek kehidupan manusia. Islam adalah peradaban yang universal, agama keadilan, bukan menghancurkan. Adil belum tentu sama rata. Islam tidak senang menunggu apa yang diberikan orang lain, tapi menuntut untuk percaya pada kemampuan diri sendiri, mendahulukan yang bermanfaat, merealisasikan hal-hal yang baik yang dibutuhkan oleh orang banyak. Dijelaskan pada sabda Nabi, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling baik bermanfaat bagi orang lain. Islam sangat memperhatikan ilmu dan amal, kerja keras dan melaksanakan tugas dengan baik, keadilan dan persamaan, kasih sayang dan kebaikan, pengorbanan dan perdamaian. Untuk selanjutnya, bab 4 yaitu model penelitian agama. Penelitian agama adalah suatu upaya memeriksa, mempelajari, dan meramalkan secara seksama susunan atau bangunan dasar-dasar atau hukum-hukum dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk melakukan penelitian terhadap bentuk pelaksanaan ajaran agama sebagai dasar pertimbangan untuk mengembangkan pemahaman ajaran agama sesuai tuntunan zaman. Upaya ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai berbagai masalah agama dari segi bentuk pelaksanaannya. Dalam konteks doktrin, agama selalu menjadi akidah, yakni sebagai suatu kepercayaan kepada Tuhan, suatu ikatan, kesadaran, dan penyembahan secara spiritual kepadanya. Sebagai suatu akidah, agama memiliki prinsip-prinsip kebenaran yang dituangkan dalam bentuk doktrin. Doktrin banyak ditemukan dalam agama seperti Kristen dan Islam, di mana doktrin dianggap sebagai prinsip utama yang harus dijunjung oleh semua umat agama tersebut. Keberadaan Islam di Indonesia secara historis tidak terlepas dari sejarah Islam masuk pertama kali di tanah Jawa. Pada masa itu, masyarakat Jawa pada umumnya adalah menganut animisme dan dinamisme, yang juga sebagai pemeluk agama Hindu atau Buddha dan berada di bawah pemerintahan kerajaan Majapahit. Mereka meminta berkah atau rizki kepada Tuhan tidak secara langsung, tetapi melalui perantara dan memakai sesaji. Meminta berkah atau rizki kepada selain Allah jelas dilarang dan bertentangan dengan Al-Quran, karena tidak ada yang dapat memberikan berkah atau rizki kepada siapapun selain Allah. Syariah Islam mengatur masalah ibadah dengan tegas dan tidak dapat ditambah-tambah atau dikurangi. Teori adalah alat terpenting suatu ilmu pengetahuan. Tanpa teori berarti hanya ada serangkaian fakta atau data saja dan tidak ada ilmu pengetahuan. Teori itu adalah 1. Menyimpulkan generalisasi fakta-fakta. 2. Memberikan kerangka orientasi untuk analisis dan klarifikasi fakta-fakta. 3. Meramalkan gejala-gejala baru. 4. Mengisi kekosongan pengetahuan tentang gejala-gejala yang telah ada atau sedang terjadi. Untuk
Untuk selanjutnya, bab 5 yaitu Islam sebagai sumber ajaran. Menurut Mahmud, Islam adalah agama Allah yang diwasiatkan untuk mempelajari pokok-pokok dan syariatnya kepada Nabi Muhammad SAW dan wajib menyampaikan kepada seluruh manusia. Memahami ajaran dalam struktur iman Islam sebagai salah satu agama besar di dunia memiliki ajaran-ajaran yang kaya dan mendalam yang membentuk pandangan dunia dan praktek keagamaan umatnya. Struktur iman ini terdiri dari 6 unsur utama yang harus dipahami oleh setiap muslim. Iman kepada Allah, ini adalah dasar keyakinan dalam Islam, yaitu kepercayaan dalam satu Allah yang Maha Kuasa dan Maha Mengetahui. Ajaran dalam struktur Islam dan ihsan. Selain struktur iman, ajaran Islam juga mencakup konsep Islam dan ihsan. Di sisi lain, ihsan adalah konsep yang lebih dalam dan yang mengacu pada kesempurnaan dalam ibadah dan hubungan individu dengan Allah. Munculnya aliran pemikiran dalam Islam merupakan suatu fenomena yang telah berlangsung sejak awal sejarah Islam. Aliran-aliran ini muncul sebagai hasil dari berbagai interpretasi, pemahaman, dan pendekatan terhadap ajaran Islam yang kaya dan serbaguna. Membahas perkembangan dan munculnya aliran-aliran pemikiran dalam Islam, serta melihat peran penting yang dimainkan oleh ulama-ulama dan pemikir terkemuka dalam mengembangkan pemahaman Islam yang beragam. Dari sini, berbagai aliran pemikiran tumbuh dan berkembang, seperti Sufisme yang menekankan aspek spiritual dan mistik Islam, serta aliran-aliran filosofis seperti filsafat Ibnu Sina yang mendukung penyatuan ajaran dengan Islam. Untuk selanjutnya, bab ke-6 yaitu sumber dan karakteristik ajaran Islam. Islam merupakan agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada masyarakat manusia melalui Nabi Muhammad SAW. Secara istilah adalah mengacu kepada agama yang bersumber pada wahyu yang datang dari Allah SWT, bukan berasal dari manusia dan bukan pula berasal dari Nabi Muhammad SAW. Terdapat 2 sumber ajaran Islam, yaitu sumber ajaran Islam primer dan sekunder. 1. Sumber ajaran Islam primer antara lain yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. 2. Sumber ajaran Islam sekunder. Ajaran ini meliputi ijtihad, dasar-dasar ijtihad, syarat-syarat ijtihad, macam-macam ijtihad, dan hukum ijtihad. Sifat dasar ajaran Islam. Ali Anwar Yusuf menyebutkan bahwa karakteristik ajaran Islam tersebut adalah sebagai berikut: 1. Komprehensif, 2. Moderat, 3. Dinami, 4. Universal, 5. Elastis dan fleksibel, 6. Tidak memberatkan, 7. Graduasi, yaitu secara berangsur-angsur, 8. Sesuai dengan fitrah manusia, 9. Argumentatif, filosofis. Karakter ajaran Islam adalah suatu watak atau karakter yang dimiliki oleh setiap umat Islam dengan berpedoman pada Al-Quran, Al-Hadis dalam berbagai ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia dalam bidang agama, muamalah, ekonomi, sosial, politik, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, lingkungan hidup, dan disiplin ilmu. Dengan banyaknya bidang-bidang keilmuan tersebut diperlukan kepada umat muslim untuk memahami secara mendalam ajaran Islam yang senantiasa membawa umat manusia dalam kehidupan yang dicintai, damai, dan sejahtera. Untuk moralitas, yaitu sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkenaan dengan baik dan buruk. Moralitas Islam ditinjau dari berbagai bidang, yaitu dalam bidang ibadah, dalam bidang pendidikan, dan dalam bidang sosial. Pembaharuan hukum Islam terdiri dari 2 kata, yaitu pembaharuan yang berarti modernisasi atau suatu upaya yang dilakukan untuk mengadakan atau menciptakan suatu yang baru, dan hukum Islam, yakni kumpulan atau koleksi daya upaya para fuqaha
dalam bentuk hasil pemikiran untuk menerapkan syariat berdasarkan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, hukum Islam sama dengan fikih, bukan syariat. Selanjutnya yang ketujuh yaitu ruang lingkup studi Islam. Studi Islam merupakan terjemahan dari bahasa Arab Darasah Islamiyah. Dalam bahasa Inggris disebut Islamic Studies. Secara harfiah, studi Islam adalah kajian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Islam. Secara terminologis, studi Islam adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami secara membahas secara mendalam tentang seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik berhubungan dengan ajaran, sejarah maupun praktik-praktik pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Karakteristik ajaran Islam yaitu 1. Bidang agama. Agama adalah sebuah realitas yang senantiasa melingkupi manusia. Agama muncul dalam kehidupan manusia dalam berbagai dimensi dan sejarahnya. 2. Bidang Islam. Secara harfiah, ibadah berarti bakti manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena didorong dan dibangkitkan oleh akidah tauhid. 3. Bidang akidah. Karakteristik Islam yang dapat diketahui melalui bidang akidah ini bahwa akidah Islam bersifat murni baik dalam isinya maupun prosesnya. 4. Bidang ilmu dan kebudayaan. Karakteristik ajaran Islam dalam bidang ilmu dan kebudayaan bersikap terbuka, akomodatif, tetapi juga selektif. 5. Bidang pendidikan. Islam memandang bahwa pendidikan adalah hak bagi setiap orang, laki-laki atau perempuan yang berlangsung sepanjang hayat. Dalam bidang pendidikan, Islam memiliki rumusan yang jelas dalam tujuan, kurikulum, guru, metode, sarana, dan lain sebagainya. 6. Bidang sosial. Karakteristik ajaran Islam di bidang sosial ini, Islam menjunjung tinggi tolong-menolong, saling menasihati, kesetia kawanan, kesamaan derajat, tenggang rasa, dan kebersamaan. 7. Bidang ekonomi. Dalam perspektif Islam, alam semesta dengan segala isinya merupakan ladang untuk mencari kehidupan. Islam tidak mengharamkan mencari kekayaan sebagaimana tidak mengharamkan pula memanfaatkan segala ciptaan Allah di dalam semesta untuk kepentingan manusia. 8. Bidang kesehatan. Islam menekankan segi kebersihan lahir dan batin. Sementara itu, Islam memandang kebersihan lahir dan batin dalam istilah akhlak dan irfan. Demikian penjelasan rangkuman dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.